Pernikahan pada pandangan pertama, Sakri dan Serenity. Bab 116. Sakri menjawab dan berkata, mereka tidak akan berani macam-macam denganmu lagi setelah masalah berat ini. Para keluarga Han hanya akan menyesalinya. Di mana biasanya Anda pergi makan siang? Serenity bertanya tiba-tiba. Di luar. Sakri menjawab, lalu bertanya balik, apakah kamu ingin mengundangku makan siang? Serenity tersenyum dan berkata, saya akan mengundang Anda jika Anda ada waktu luang, karena Anda telah banyak membantu saya. Saya sangat berterima kasih atas bantuan Anda dan tidak ada imbalan apapun. Jadi izinkan saya mentraktir Anda makan. Namun jangan memilih restoran yang terlalu mewah. Saya khawatir saya tidak akan mampu membelinya. Sakri ingin tertawa. Serenity ingin mentraktirnya makan sebagai ucapan terima kasih. Tapi dia takut dia tidak mampu membeli makanan di hotel kelas atas. Apakah ketulusan ini asli atau bagaimana? Saya tidak punya banyak waktu luang saat makan siang. Dan ada terlalu banyak orang di restoran terdekat pada jam tersebut. Jika Anda benar-benar ingin mentraktir saya makan, pulanglah lebih awal di malam hari dan masakan pesta untuk saya. Tapi jangan berlebihan, karena kita tidak akan bisa makan sebanyak itu. Sakri tidak akan pernah lagi mengemas makanan untuk Kalem. Haruskah dia mengemas masakan istrinya untuk Kalem? Tapi Kalem adalah sepupunya. Jika Kalem ingin makan makanan rumahan, dia harus mencari istri untuk dirinya sendiri, sehingga dia bisa makan makanan rumahan istrinya setiap hari. Jika Kalem tahu apa yang dipikirkan Sakri saat ini, dia akan berkata, Sakri memang cemburu. Hahaha, tamparan yang luar biasa. Beberapa waktu lalu, Sakri mengaku tidak mengetahui apa itu cemburu dan tidak akan pernah mengalaminya. Apakah dia akhirnya tahu seperti apa rasanya cemburu? Serenity tersenyum. Baik-baik, aku akan pulang lebih awal malam ini untuk membeli beberapa bahan dan memasakkan pesta untuk Anda. Terima kasih atas kerja kerasmu. Sakri tidak tahu bahwa memasak untuk suaminya adalah tugas seorang istri. Karena itu, ia bersyukur Serenity bersedia memasak untuknya. Keduanya harus pergi bekerja dan mempunyai pekerjaan masing-masing. Jadi tidak ada yang lebih mudah dari yang lain. Suami dan istri harus bekerja sama untuk membangun keluarga yang bahagia. Pasangan itu mengakhiri panggilan dalam waktu kurang dari 5 menit. Setelah panggilan berakhir, Sakri melihat ponselnya sejenak, meletakkannya di atas meja, dan bergumam, apakah aku kerasukan? Apa yang baru saja aku lakukan? Dia tiba-tiba menelpon Serenity ketika dia punya waktu luang. Sakri memang kesurupan melakukan hal aneh seperti itu. Dering dering dering. Telepon berdering lagi. Sakri segera mengangkat teleponnya, karena dia mengira panggilan itu dari Serenity. Ketika dia melihat nomor tak dikenal, dia merasakan kekecewaan sesaat dan dia segera mengesampingkan perasaan itu. Dia kemudian menjawab panggilan dari nomor asing ini. Sakri. Suara rengekan itu sengaja dibuat centil dan terdengar sangat palsu. Sakri mengerutkan kening setelah mendengarnya dan tidak memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk berbicara lagi. Dia menutup telepon dan memblokir nomor tersebut karena itu Elise Town. Wanita ini sebenarnya baru berhasil mendapatkan nomor kontaknya. Siapa yang memberikannya padanya? Apakah itu Clive? Clive tidak mendukung hubungan mereka. Setiap kali Elise membuat keributan di pintu masuk gedung kantor Sakri, Clive atau istrinya akan datang sendiri untuk menjemput Elise. Dengan ini, Sakri yakin Clive tidak akan memberikan nomor kontaknya kepada Elise. Sakri tidak tahu siapa yang mengkhianatinya dan mengutuk pengkhianat itu. Dia muak dengan pengakuan Elise yang berani dan melakukan pengejaran terbuka terhadapnya. Dia pada dasarnya tidak berperasaan. Nenek bilang dia baik-baik saja dengan keluarga. Tapi kalau soal cinta, Sakri hanyalah orang bodoh yang dingin dan kaku. Tanpa bantuan nenek, dia akan tetap melajang selamanya. Bab 117. Serenity memasukkan ponselnya ke dalam saku celananya dan hendak kembali ke toko. Ketika dia melihat saudara perempuannya keluar dari toko. Kakak, kamu mau kemana? Aku akan mengambilkan beberapa bahan makanan untuk dimasak untuk kalian. Jangan memesan makanan untuk makan siang. Tidak baik bagi kesehatan kalian.
terlalu banyak mengonsumsi makanan dari luar. Seren, awasi Sonny. Serenity tidak menghentikan kakaknya untuk mendapatkan bahan-bahan dan memasaknya. Dia hanya menyuruh Liberty untuk berhati-hati di jalan. Serenity tidak mengendarai mobil barunya ke kantor dan mengendarai sepeda listriknya. Seperti biasa karena nyaman dan cepat. Dia takut terjebak di jalan pada jam sibuk. Kakak, saya akan mentransfer sejumlah uang kepada Anda. Serenity tidak ingin kakaknya menggunakan biaya makanan yang diberikan suaminya. Jadi dia mengirimkan sejumlah uang kepada Liberty. Liberty mengendarai sepeda listrik ke pasar. Dia sendiri masih punya uang untuk membeli makanan untuk adiknya. Setelah menyaksikan Liberty pergi, Serenity kembali ke toko. Ini bukan pertama kalinya Sonny datang ke toko tersebut, dan dia juga akrab dengan Jasmine, sehingga dia tidak menangis atau membuat masalah saat ibunya pergi. Namun, anak kecil itu berjalan berkeliling toko dan menyentuh buku dan pena yang bisa dia raih. Rasa ingin tahunya terusik. Apakah suamimu menelepon? Jasmine mengedip padanya. Dia pasti merindukanmu hingga meneleponmu selama jam kerja. Dia menelepon untuk menanyakan apakah kerabat saya yang haus uang menghubungi saya. Jasmine berkata, "Oh, itu hanya karena dia peduli padamu. Seren, Anda mungkin harus mempertimbangkan hubungan nyata dengan Tuan Yok. Saya pikir dia pria yang baik setelah bersamanya begitu lama. Tapi kita lihat saja nanti." Zachary masih waspada di sekitar Serenity dan menolak pendekatannya. Dia tidak ingin menjadi agresif, jadi dia hanya mengikuti arus. Serenity memikirkan tentang ciuman ringan pagi ini, tanpa satupun dari mereka melangkah lebih jauh dan terkejut. Dia merasa seperti mendapatkan emas, karena Zachary begitu polos dalam aspek itu. Jarang sekali pria seusianya bersikap begitu polos. Ini juga membuktikan bahwa Zachary acuh tak acuh terhadap hubungan. Pantas saja neneknya harus berusaha keras untuk memasangkannya. Tanpa keterlibatan nenek dan dengan temperamen Zachary, Zachary akan diberkati jika bisa menikah pada usia 50 tahun. Jasmine, hadiah apa yang bagus untuk pria? Apakah kamu ingin memberi hadiah pada priamu? Dia banyak membantuku, jadi aku ingin mengucapkan terima kasih. Jasmine berkata dengan antusias. Saya perhatikan ibu saya biasanya membelikan pakaian, dasi, jam tangan, dan sepatu untuk ayah saya. Ayahku suka minum. Jadi ibuku sesekali membelikan beberapa botol anggur berkualitas untuknya. Saya tidak tahu ukuran tubuhnya dan bajunya serba hitam. Saya menyarankan agar dia mengubah warna lemari pakaiannya. Tetapi dia langsung menolak gagasan itu. Wajahnya murung dan nadanya sangat dingin ketika dia menyuruhku untuk tidak peduli dengan pilihan pakaiannya. Jasmine tersenyum. Laki-laki Anda terlihat bercangkang keras dan berwajah keras. Jati mengenakan setelan jas hitam membuatnya semakin tidak berperasaan. Saya tahu dia pasti berada jauh di puncak tangga perusahaan, mengalahkan rekan-rekannya yang tak terhitung jumlahnya. Pikirkan saja apa yang dia suka dan berikan dia sesuatu yang sesuai. Serenity bingung. Masalahnya adalah dia tidak tahu apa yang disukainya. Kamu bisa mengetahuinya dari Nenek May, Jasmine mengingatkan temannya. Serenity menganggap itu ide yang bagus, jadi dia menelepon dan bertanya pada Nenek May. Bab 118. Nenek mendengar. Serenity menanyakan hobi Zachary dan melihat harapan di masa depan pasangan itu. Dia dengan senang hati memberitahu Serenity tentang kesukaan cucu tertuanya dan bahkan hal-hal pribadi, seperti warna pakaian dalam favoritnya. Semua pakaian Zachary disesuaikan dan diantar ke rumah setelah selesai. Nenek May melihat mereka, dan karena itu Nenek May tahu warna pakaian dan pakaian dalam apa yang suka dipakai Zachary. Seren, tidak banyak hal yang disukai Zachary, jadi kamu tidak perlu terlalu memikirkannya. Belikan saja dia pakaian. Aku akan memberitahumu ukuran tubuhnya. Bagaimana jika dia tidak menyukai apa yang saya beli? Wanita tua itu tersenyum. Cara berpikir kita yang membuat ragu. Itu urusannya, apakah dia mau memakainya atau tidak. Tapi menurutku dia pasti akan memakainya. Anak laki-laki itu suka menyembunyikan perasaannya. Dia mungkin akan menunjukkan ketidaksukaannya terhadap pakaian yang dibelikan istrinya untuknya. Namun,
mungkin dia tetap akan memakainya ke kantor dan memamerkannya. Meskipun Nenek Mei tidak lagi bertanggung jawab atas urusan perusahaan, dia masih punya cara untuk mengetahui apa yang terjadi di kantor. Zachary sempat memamerkan manfaat memiliki istri di depan Jess Bujam. Mendengar perkataan nenek, Serenity memutuskan untuk membelikan 2 set baju baru dan 2 dasi untuk Zachary. Serenity memeriksa dompetnya dan tidak mampu memenuhi preferensi Zachary yang langka. Dia selalu jujur pada dirinya sendiri dan melakukan segala sesuatunya sesuai kemampuannya. Dia tidak akan pernah berpura-pura menjadi kaya. Setelah menyelesaikan pekerjaannya di siang hari dan makan siang, Serenity mengendarai sepedanya ke mall untuk membelikan Zachary beberapa pakaian. Dia juga mengantar Liberty dan Sonny pulang dalam perjalanan ke mall. Kakak, Hank mungkin akan bertengkar denganmu lagi saat kamu kembali. Ketika mereka sedang sibuk di toko tadi, Hank menelepon Liberty dan bertanya mengapa dia tidak memasak untuknya. Serenity mendengar jawaban Liberty, tak perlu dipikirkan lagi. Serenity tahu betapa marahnya Hank setelah terbiasa dengan diperlakukan raja oleh Liberty selama bertahun-tahun. Liberty terdiam beberapa saat sebelum dia berkata, "Sejak saya melakukan ini, saya tidak takut bertengkar dengannya. Seren, jika suatu saat aku bercerai dan membutuhkan bantuanmu, kamu harus membantuku, tapi jangan khawatir, aku akan kembali berdiri lagi." Liberty membutuhkan saudara perempuannya dalam hal keuangan. Namun, dia akan meminjam uang dan tidak akan membiarkan Serenity memberikannya begitu saja. Ketika dia bisa berdiri sendiri lagi, dia akan membalas budi adiknya. "Kakak, jangan katakan itu. Bisnis Anda adalah bisnis saya. Aku akan mendampingimu, apapun keputusanmu." Zachary juga mengatakan bahwa kamu bisa menemuinya jika kamu membutuhkan bantuannya. Dia hanya tidak suka berurusan dengan Hank. Zachary adalah pria yang baik. Anda harus menghargainya dan mengatur keluarga kecil Anda dengan baik. Jangan ikuti jejakku. Yang paling aku sesalkan adalah mendengarkan omong kosong Hank dan percaya bahwa dia akan mendukungku selamanya. Itu sebabnya saya meninggalkan tempat kerja dan menjadi ibu rumah tangga. Ternyata itu semua omong kosong. Aku akan menyayanginya. Serenity mengirim Liberty pulang dan bersikeras membawanya ke atas. Jika Hank berani bersikap kasar terhadap Liberty, Serenity akan melawannya. Setelah beberapa menit, Liberty membuka pintu dan memasuki rumah bersama Serenity dan putranya, yang tertidur di tengah perjalanan. "Kemana kamu pergi? Kenapa kamu baru kembali sekarang?" "Oh, Seren, kamu juga di sini." Hank mengenakan celemek dan keluar dari dapur dengan membawa spatula di tangannya. Wajahnya sangat marah. Ia ingin sekali memarahi istrinya. Namun ketika ia melihat adik iparnya, ia menelan kata-kata celah itu. "Hank, kamu belum makan siang?" Serenity bertanya dengan sadar. Hank memelototi istrinya, tapi Liberty pura-pura tidak melihatnya. Dia menggendong putranya kembali ke kamar. Hank mengadu kepada adik iparnya. "Seren, lihat kakakmu. Yang dia lakukan hanyalah merawat Sonny dan tidak melakukan apapun di rumah. Saya harus memasak sendiri ketika saya pulang kerja. Apa gunanya punya istri?" Serenity sangat marah saat mendengar ini. Hank menikahi saudara perempuannya untuk menjadi pengasuhnya secara gratis. Bab 119. Hank, kamu ingin pergi ke Belanda bersama kakakku saat dia tidak punya pekerjaan. Dia ada di rumah membesarkan anak Anda. Namun Anda punya keberanian untuk bersikap setengah-setengah dengannya. Lalu apa gunanya kakakku punya suami? Kamu selalu bilang kalau kakakku tidak melakukan apapun di rumah. Jadi dia memenuhi keinginanmu dan tidak melakukan apapun hari ini. Oh, tunggu. Kakakku masih mengerjakan separuh pekerjaannya. Setidaknya, dia membeli bahan-bahannya, mengukur pastanya, dan menyiapkan sepanci air untuk Anda. Yang perlu Anda lakukan hanyalah memasaknya sendiri. Hank membuka mulutnya dan ingin mengatakan sesuatu, tapi Serenity tidak memberinya kesempatan untuk berbicara. Dia melanjutkan, "Hank, menurutmu apakah rumahmu bersih sendiri setiap hari? Sonny masih kecil, jadi ketika dia bermain dengan mainannya, dia suka meletakkannya di lantai dan tidak bisa mengambilnya sendiri. Menurutmu mainan-mainan itu tidak akan disimpan sendiri, bukan? Juga,
Menurutmu siapa yang mengurus makanan Anda setiap hari? Bukankah kakakku juga mencuci pakaian kotormu? Bukankah kakakku membuatkanmu masakan 3 kali sehari? Kamu hanya membenci kakakku karena tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan. Jika bukan karena kakakku yang mengurus rumah tangga dengan baik, bisakah kamu berkonsentrasi di tempat kerja? Rumah ini digunakan bersama oleh kalian berdua. Kakak perempuan saya bertanggung jawab atas urusan rumah tangga sementara. Anda adalah pencari nafkah keluarga. Anda tidak bisa mengatakan bahwa saudara perempuan saya tidak melakukan apapun untuk keluarga Andy hanya karena dia tidak memiliki pekerjaan. Faktanya, kakakku lebih sulit daripada kamu di tempat kerja. Mengapa kamu dan kakakku tidak bertukar peran? Kamu bisa mencuci pakaian, memasak, merawat bayi, dan membersihkan rumah sementara kakakku pergi bekerja. Pendapatan Liberty sebelum menikah lebih tinggi dibandingkan pendapatan Hank. Hank membuka mulutnya beberapa kali setelah dibantah oleh Serenity, tapi dia tidak bisa berkata-kata. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan malu-malu, "Seren, aku hanya mengatakan satu kalimat, tapi kamu memberiku ceramah yang panjang seolah-olah aku telah menganiaya kakakmu. Apakah kamu tidak sibuk di toko? Jika bisnis Anda tidak bagus dan penghasilan Anda tidak banyak, tutup saja bisnis Anda dan bekerjalah untuk seseorang. Bukankah Sakri bekerja di perusahaan besar? Anda dapat memintanya untuk melakukan beberapa hal agar Anda dapat bergabung dengan perusahaannya. Lebih baik mendapat beberapa ribu dolar sebulan daripada mempertahankan bisnis." Serenity berkata dengan dingin, "Anda tidak perlu mengkhawatirkan keuangan saya. Saya menghasilkan cukup uang untuk pengeluaran saya dan mempunyai sedikit uang receh. Aku akan memasak." Hank tahu kalau adik iparnya sedang marah dan akan terus berbicara. Dia berbalik dan kembali ke dapur. Serenity menarik napas dalam-dalam beberapa kali. Liberty belum siap untuk bercerai, jadi Serenity harus menerima Hank. Serenity akan mengerahkan seluruh kemampuannya jika Hank berani mengeluh tentang kakaknya lagi. Saat Liberty mendapat pekerjaan dan bersiap untuk perceraian, dia memasuki kamar Liberty dan melihatnya duduk di tepi tempat tidur, menyentuh Sonny dengan lembut. Dia tahu bahwa Liberty melakukan hal ini hanya karena anaknya. Mendengar pintu terbuka, Liberty menoleh dan melihat bahwa itu adalah Serenity. Dia bangkit, berjalan menuju Serenity, dan berkata dengan lembut, "Serenity, kakak iparmu tidak mau mendengarkan apa yang kamu katakan. Jangan khawatirkan aku. Aku akan melindungi diriku sendiri sampai aku menyerah padanya. Bukankah kamu akan membeli hadiah untuk Sakri? Kalau begitu, kamu harus pergi. Jangan khawatirkan aku. Aku baik-baik saja. Kalau begitu, aku akan pergi berbelanja sekarang. Hubungi aku jika kakak butuh sesuatu. Katakan padaku jika dia berani memukulmu. Aku tidak akan pernah membiarkan siapapun memukul kakakku." Liberty mengangguk. Dia menanggung banyak penderitaan sebelumnya karena dia mencintai Hank. Saat ini, Liberty hanya merasakan kekecewaan terhadap Hank. Dia hanya bertahan sementara demi Sonny karena dia tidak cukup mampu untuk mendapatkan hak asuh. Hank tidak akan bisa mengancamnya jika dia berhasil kembali berdiri. Serenity pergi di bawah desakan Liberty. Saat Serenity pergi, Hank baru saja selesai memasak hidangan dan membawanya keluar dari dapur. Melihat Serenity hendak pergi, dia bertanya dengan acuh tak acuh, "Serenity, apakah kamu sudah makan?" "Iya." Serenity dengan santai merespons dan pergi. Hank tidak memasak semua hidangan yang disiapkan Liberty dan hanya membuat satu hidangan. Dia mengambil sepotong sayurannya, memasukkannya ke dalam mulutnya, mencicipinya, dan segera meludahkannya. Bab 120. Rasanya tidak enak dan manis. Bagaimana rasanya manis? Apakah dia menganggap gula sebagai garam? Hank segera pergi ke dapur dan mengambil kotak bumbu untuk melihat apakah itu gula atau garam. Semuanya ditempatkan di kotak yang sama. Jadi dia pasti salah mengira gula sebagai garam tadi. Sebelum Hank menikah, ibunya memasak untuknya di rumah. Setelah menikah, Liberty memasak untuknya. Dia tidak harus memasak sepanjang hidupnya. Tak heran jika masakan yang dimasaknya tidak enak karena ia mengira gula adalah garam. Kemudian, dia melihat pasta di dalam panci.
Karena Liberty telah mengukur segalanya untuknya, pasta itu bisa dimakan. Namun, Hank yang manja tidak bisa menelan pasta biasa tanpa bumbu atau daging apapun. Hank menjadi panas dan marah ketika dia memikirkan betapa lelahnya dia telah bekerja seharian dan kembali tanpa makanan di atas meja. Dia masuk ke kamar dengan marah dan menjadi lebih marah ketika dia melihat Liberty duduk di tempat tidur, memainkan teleponnya. Dia tiba-tiba melangkah maju, mengambil ponsel Liberty, menjambak rambut Liberty. Dia menyeretnya ke lantai dan mulai melayangkan pukulan dan tendangan ke arah Liberty. Ia tidak membentak Liberty karena takut membangunkan putranya yang sedang tertidur pulas. Liberty tidak siap menghadapi serangan. Mendadak Hank dan diseret ke tanah dengan rambutnya. Ketika dia sadar kembali, dia segera membalas. Hank adalah seorang laki-laki, dan dia mengejutkannya. Jadi Liberty masih dalam posisi yang dirugikan bahkan ketika dia melawan. Namun, Liberty tidak mau mengaku kalah meski wajah dan hidungnya bengkak dan memar karena pukulan Hank. Dia ingat seorang kolega pernah mengatakan kepadanya bahwa ketika pasangan bertengkar untuk pertama kalinya, wanita harus menang apapun yang terjadi dan tidak boleh kalah dalam pertarungan. Dengan begitu, sang pria akan mengetahui bahwa sang wanita tidak mudah ditindas. Itulah satu-satunya cara untuk menahan seorang pria. Jika perempuan kalah dalam pertarungan pertama, laki-laki akan menjadi kecanduan dalam kekerasan. Hank kembali melayangkan pukulan ke Liberty, meskipun dia kesakitan. Dia menggenggam tinjunya erat-erat dan menggigit lengannya dengan keras, hingga Hank menjerit kesakitan. Hank menggunakan tangannya yang lain untuk menarik rambut Liberty. Namun semakin dia menarik, semakin keras pula gigitan Liberty. Liberty, lepaskan aku. Ayo kita saling lepaskan. Hank berteriak karena dia tidak tahan lagi. Dia melepaskan tangannya yang menarik rambut Liberty dan menggunakan tangan itu untuk mendorong Liberty menjauh. Saat dia melepaskan Liberty, Liberty menerkamnya. Dalam 2 tahun terakhir menjadi seorang ibu, Liberty tidak memperhatikan bentuk tubuhnya dan menambah berat badannya. Setidaknya 30 hingga 40 kilo setelah menikah. Dia menekankan seluruh beban tubuhnya pada Hank, sehingga Hank merasa seperti dia tertimpa batu besar. Kali ini, Liberty lebih unggul. Dia menarik napas dalam-dalam dan menampar kedua sisi wajah Hank sekuat tenaga. Liberty melawan balik sama kerasnya dengan cara Hank memukulnya sebelumnya. Dia baru berhenti dan bangkit dari tubuh Hank ketika dia menangis dan mengeluh dengan darah di sudut mulutnya. Setelah terengah-engah, Liberty berbalik dan pergi ke dapur untuk mengambil pisau dapur. Saat itu, Hank bangkit dari tanah dan menelepon orang tua dan saudara perempuannya, memberitahu mereka bahwa dia telah memberi pelajaran pada Liberty. Tetapi Liberty membalas. Ketika dia melihat Liberty menyerangnya dengan pisau, Hank merasa ngeri dan tidak mau mengeluh lagi. Hank dikejar ke sekeliling ruangan dan akhirnya memanfaatkan kesempatan itu untuk lari keluar. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.